Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evelina Astra Patriot, SPD MPD, dan teman-teman kelompok 4 yang saya sayangi. Pada hari ini, saya Mutiara Awalrianda berkesempatan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai hukum Ohm, dan susunan kegiatan diskusi pada hari ini dimulai dengan pembukaan, penyajian materi, dan diakhiri dengan penutup. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Mutiara Awalrianda, saya sendiri. Yang kedua, yaitu Naila Sabita. Ketiga, Silvi Dwi Putri. Keempat, Amrizky. Dan yang terakhir, yaitu Naila Zahratunisa. Langsung saja kita buka terlebih dahulu presentasi kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Silvi Dwi Putri. Kepada Silvi Dwi Putri, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm adalah salah satu hukum yang mempelajari tentang besarnya arus listrik yang mengalir dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu tegangan atau beda potensial, dan merupakan dasar dari rangkaian tegangan dan arus listrik. Berikutnya adalah penemu hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan karya ilmiah dari seorang ilmuwan fisikawan yang berasal dari Jerman dan hidup di antara tahun 1789 sampai 1854 yang bernama George Simon Ohm. Hukum Ohm ditulis dalam karyanya yang berjudul Die Galvanische Mathematik Verbate yang terbit pada tahun 1827. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvi Dwi Putri. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amrizky. Kepada Amrizky, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi hukum Ohm. Kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian konduktor berbanding lurus dengan suatu tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Berarti hambatan tidak bergantung dari besarnya arus, sehingga hambatan selalu tetap. Rumus hukum Ohm. Berdasarkan bunyi hukum Ohm di poin sebelumnya, maka dapat dituliskan rumus hukum Ohm sebagai berikut. V sama dengan IR. Keterangan. V sama dengan tegangan listrik atau volt. I sama dengan kuat arus atau ampere. R sama dengan hambatan atau ohm. Rumus di atas bisa juga untuk mencari kuat arus listrik dan hambatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amrizky. Selanjutnya adalah laporan praktikum hukum Ohm. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, pada praktikum ataupun percobaan kita minggu kemarin mengenai hukum Ohm, kita menggunakan alat dan bahan. Untuk alat, kita menggunakan satu buah ampere meter, satu buah voltmeter, satu buah catu daya, dan untuk bahan kita menggunakan kabel dan resistor. Selanjutnya adalah hasil percobaan yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Naila Sabita. Kepada Naila Sabita, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil percobaan. Pada percobaan hukum Ohm kemarin, kita menggunakan 5 e-volt. Yang pertama yaitu e-volt 4, 6, 8, 10, dan yang terakhir 12. Dalam mencari hasil percobaan ini, kita harus mencari ampere dan volt. Yang dimana untuk menghitung
volt itu kita menggunakan volt yang 10 dan 50. Yang 10 itu adalah E-volt yang ukuran 4, 6, 8. Dan yang 50 itu ukuran E-volt 10 dan 12. Mengapa ini dibedakan? Karena jika disamakan atau ukuran melebihi atau maksudnya ukurannya sama dengan E-volt, maka akan menyebabkan kerusakan pada mesin. Karena mesin mesin ampere meter ini sama voltmeter itu mesinnya rentan rusak. Baiklah, cara baca skala volt yaitu skala terukur dibagi 100 dikali volt yang digunakan. Pada hitungan E-volt pertama yang keempat yaitu sama dengan didapatkan skala 44 dibagi 100 dikali 10 sama dengan 4,4 volt. Hitungan E-volt yang kedua yaitu 6 sama dengan didapat skala terukurnya 66 dibagi 100 sama dengan dikali 10 sama dengan 6,6 volt. Yang ketiga, hitungan E-volt yang ke-8 yaitu 88 dibagi 100 dikali 10 sama dengan 8,8 volt. Yang keempat, hitungan E-volt yang ke-10 sama dengan skala terukurnya 20 dibagi 100 sama dikali 50 sama dengan 10 volt. Dan hitungan E-volt yang terakhir yaitu 12, skala terukurnya sama dengan 22 dibagi 100 dikali 50 sama dengan 11 volt. Nah, begitu juga dengan hasil hitungan ampere. Rumus cara baca skalanya yaitu skala terukur dikali dengan I atau ampere yang dihubungkan dibagi dengan skala maksimal. Pada ampere meter, kita menggunakan skala terkecil yaitu 500 mm. Nah, 500 mm ini kita bagi dengan 1000. Kita dapat hasilnya yaitu 0,5 ampere dan skala maksimalnya adalah 5. E-volt yang keempat yaitu sama dengan 0,4 dibagi 5 dikali 0,5 sama dengan 0,04 ampere. Yang kedua yaitu E-voltnya sama dengan 6. Skala terukurnya yaitu 0,6 dibagi dengan skala maksimal yaitu 5 dikali dengan 0,5 sama dengan 0,6 ampere. Begitu juga dengan E-volt yang ke-8, 0,8 dibagi 5 sama dengan 0,08 ampere. Yang keempat yaitu E-volt yang ke-10. Didapat skala terukurnya yaitu 1 dibagi dengan skala maksimal 5 dikali dengan 0,5 sama dengan 0,10 ampere. Dan E-volt yang terakhir 12. Kita dapat skala terukurnya kemarin yaitu 1,2 dibagi 5 terus kita kali dengan ampere yang dihubungkan 0,5 kita dapat 0,12 ampere. Nah, ini merupakan grafik hubungan volt terhadap kuat arus atau tegangan terhadap kuat arus. Bisa kita lihat bersama-sama di sini voltnya yaitu 4,4, yang kedua 6,6, yang ketiga 8,8, yang keempat 10, dan yang terakhir 11. Begitu juga dengan ampere meternya atau lambangnya I, yang pertama kita dapat 0,04, yang kedua 0,06, ketiga 0,08, yang keempat 0,10, dan yang terakhir 0,12. Grafik di sini yaitu menunjukkan bahwa grafiknya menunjukkan garis ke atas. Nah, ini sesuai dengan hubungan tegangan dan kuat arus dalam hukum Ohm. Berdasarkan grafik dapat kita lihat hubungan tegangan dan kuat arusnya yaitu besar tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Pernyataan ini dikenal dengan sebagai hukum Ohm. Hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. Terbukti pada grafik kita, di mana
volt atau tegangan bertambah, maka kuat arus juga akan bertambah. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tegangan atau voltmeter ataupun ampermeter, kita berhasil mendapatkan besar hambatan, di mana besar hambatan itu dilambangkan dengan R. Lalu R itu kita bagi rata-ratanya dengan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dan ditambah R5. Ini berdasarkan data yang diuji cobakan, lalu kita bagi dengan banyaknya data yaitu 5. Nah, hasil R yang pertama yaitu volt 4,4 dibagi dengan 0,4 didapat 110. Yang kedua, 6,6 dibagi dengan 0,06 sama dengan 110. Yang ketiga, untuk hambatannya yaitu 8,8 dibagi 0,08 didapat hambatannya 110 juga. Yang keempat itu 10 dibagi 0,10 didapat hasil hambatannya 100. Dan yang terakhir, yang kelima, didapat 11 dibagi 0,12 sama dengan hasil hambatannya yaitu 92. Untuk mencari hambatan ini, teman-teman bisa menggunakan rumus R sama dengan V dibagi I atau tegangan dibagi ampere dengan lambang V dibagi I. Nah, didapat tadi data kita ada 5, yaitu 110 ditambah 110 ditambah 110 ditambah 100 dan ditambah 92. Sudah tertera di situ hasilnya 552. Dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5 itu hasil hambatan rata-ratanya itu 104,4. Oke, baiklah, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya mengenai hasil percobaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila Sabita yang sudah menjelaskan hasil laporan, hasil percobaan yang telah kita lakukan dan sebagainya. Nah, itu tadi selesai sudah penyampaian materi, laporan yang disertai hasil percobaan dari kelompok 4. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Naila Zaratunisa. Kepada Naila Zaratunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, dari praktikum dan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Nilai hambatan berbanding terbalik dengan nilai kuat arusnya. Jika nilai hambatannya besar, maka nilai kuat arusnya akan kecil. Begitu juga sebaliknya. 2. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik sebanding dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian R. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naila Zaratunisa. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kami, dari penyampaian materi, laporan yang disertai hasil percobaan beserta kesimpulan. Selesai sudah presentasi dari kami, presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami pada hari ini, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.